Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel yang berjudul Pelangi Berselimut Awan, buah karya dari Kolom Langit. Episode ke-54. Kamu siap-siap ya? Selamat mendengarkan. Saya rasa Pak Awan benar, Pak. Harga bahan yang direkomendasikan Pak Awan memang sedikit lebih tinggi, tapi kualitasnya jauh lebih baik. Lagi pula, kita masih tetap meraup untung. Ucapan Pak Muiz tak membuat Guntur berpuas diri, terlihat dari raut wajah datarnya. Namun, sebagai pimpinan perusahaan, ia tak dapat mengambil keputusan sendiri, apalagi sebagian besar anggota rapat tampak mendukung Awan. Baiklah, kalau menurut Pak Muiz dan lainnya seperti itu. Semoga proyek ini membawa berkah untuk semua. Amin, sahut beberapa orang. Rapat pun berlanjut masih dengan ide-ide luar biasa dari Awan yang membuat semua orang terpukau, termasuk Guntur. Selepas rapat, Guntur masuk ke ruang kerja dengan menyembunyikan kekesalan di wajahnya. Awan berhasil membuatnya malu di hadapan semua bawahannya di ruang rapat. Ia mengendurkan dasi yang melilit kerah ke mejanya, lalu melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu telah menunjuk angka 4. Guntur bergegas menuju musola kantor untuk mengerjakan sholat asar. Saat memasuki pintu kaca itu, pandangannya langsung tertuju pada Awan yang sedang khusyuk dengan sholatnya. Apa hijrahnya dia benar-benar lillahi ta'ala? Atau hanya untuk menunjukkan kepada Pelangi kalau dia sudah berubah? Senyum mengembang di bibir Pelangi saat mendengar suara mobil terhenti di depan rumah. Ia beranjak membukakan pintu dan menyambut kedatangan sang suami tercinta. Assalamualaikum, Huni. Waalaikumsalam, Hubi. Pelangi mencium punggung tangan Awan, lalu disambut Awan dengan menciumnya di kening. Rasa hangat terasa merambat ke hati kala menatap Pelangi yang sore itu tampak begitu cantik. Sudah sholat asar. Awan mengangguk seraya tersenyum. Pelangi tidak pernah bosan mengingatkannya untuk beribadah. Sudah tadi di kantor. Bagaimana pekerjaannya hari ini? Lancar? Tanya Pelangi. Lumayan nyebelin. Bekas tetanggamu nyerang aku terus. Namun, tak ingin perseteruan dengan Guntur di kantor tadi menjadi beban pikiran Pelangi, Awan memilih untuk tidak mengatakannya. Alhamdulillah, lancar. Awan merangkul pinggang Pelangi dan berjalan saling beriringan menuju kamar. Pelangi membantu Awan melepas pakaiannya, lalu mengambilkan handuk. Kakinya bagaimana? Apa masih sering kram kalau berjalan lama? Sedikit, tapi sudah mendingan sejak dokter menyarankan untuk sering dilatih tanpa tongkat. Alhamdulillah. Pelangi menatap intens wajah Awan seperti memendam sesuatu, dan Awan dapat membaca raut wajah istrinya. Kamu kenapa, sayang? Apa di kantor Hubi baik-baik saja? Maksudku dengan Kak Guntur. Pelangi benar-benar khawatir jika Guntur menggunakan kekuasaannya untuk menekan Awan. Ia juga takut suaminya masih kurang mampu mengontrol emosinya dengan baik. Gak baik, Hani. Kalau gue bawa mukanya, dosa gak sih? Tidak ada masalah. Sekali lagi Awan tersenyum demi menenangkan hati istrinya. Aku mandi dulu ya. Habis itu kamu harus siap-siap. Bisiknya dengan menggoda seraya menautkan kening. Kelopak mata Pelangi langsung melebar mendengar ucapan suaminya. Entah mengapa, pikirannya secara alami mengarah kepada aktivitas ranjang. Ini kan masih sore, Hubi. Memang kenapa? Apa ada waktu terlarang? Tanya Awan dengan kerutan tipis di kedua alis tebalnya. Bukan begitu, Hubi. 1 jam lagi kan sudah masuk waktu maghrib. Kenapa tidak nanti malam saja menjelang tidur? Kan kalau mau tidur lain lagi ibadahnya. Awan mengedipkan sebelah matanya. Hah? Mulut Pelangi terbuka dengan kerutan di alis yang semakin dalam. Jantungnya berdetak dengan cepat. Apa mungkin karena baru menikmati masa pengantin baru sehingga Awan terus menginginkannya? Apa tidak lelah melakukannya terus? Gumam Pelangi dengan suara nyaris tak terdengar. Tetapi Awan dapat membaca dengan melihat gerakan bibirnya. Aku minta kamu siap-siap untuk ajarin aku ngaji, sambil nunggu waktu maghrib. Kalau ibadah yang itu nanti malam aja. Layaknya tanaman putri malu yang menyembunyikan daunnya kala disentuh dengan jari.
Rasanya Pelangi ingin menyembunyikan wajahnya di mana saja. Kamu kenapa? Sejak tadi kelihatan murung. Apa kamu sakit? Tanya Awan setelah sesaat Pelangi mengajarinya mengaji. Awan meletakkan telapak tangannya di dahi demi memastikan suhu tubuhnya. Aku baik-baik saja, Hubi. Cuma sedang memikirkan sesuatu. Kamu sedang memikirkan apa? Pelangi menghela napas panjang. Wajahnya tampak semakin murung. Aku kepikiran ayah. Rasa khawatir tiba-tiba merasuk ke hati Awan. Dari Zidan, ia pernah mendengar bahwa sang ayah mertua memiliki riwayat jantung. Apa ayah sakit? Tidak, ayah baik-baik saja. Terus, apa ada masalah sama ayah? Pelangi mengangguk sebagai jawaban. Hubi ingat dengan rumah tahfiz yang sekarang sedang dalam pembangunan? Ingatan Awan langsung tertuju pada beberapa waktu lalu ketika Guntur datang dan mendeklarasikan akan menjadi donatur untuk pembangunan sebuah rumah tahfiz yang sedang dibangun. Aku ingat. Kata ibu, tanah di sebelah masjid yang akan dijadikan rumah tahfiz itu mau dijual oleh anak mendiang pemiliknya. Aku takut ayah akan kepikiran dan jatuh sakit. Kok bisa? Bukannya itu tanah wakaf ya? Aku juga tidak tahu. Tadi siang ibu hubungi aku. Katanya besok akan ada pertemuan penting di masjid untuk membahas pembebasan lahan itu. Kalau Hubi mengizinkan, besok pagi aku mau ke rumah bantu ibu masak untuk konsumsi. Boleh sayang. Sekalian nanti aku antar sebelum berangkat kerja. Pelangi menatap suaminya. Memang tidak telat ke kantornya. Aku kan bisa minta Zidan jemput. Tidak kok. Senyum mengembang di bibir Pelangi. Kini Awan sangat perhatian terhadapnya. Ia bahkan tidak mengizinkan Pelangi melakukan aktivitas yang melelahkan. Pertemuannya jam berapa sayang? Setelah sholat asar. Nanti aku menyusul sepulang kerja ya. Pelangi kembali mengangguk. Ia tersenyum, namun kemudian kembali murung. Kok masih sedih sih? Awan membelai wajahnya dan mencium kening. Aku tidak yakin pertemuan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Katanya anak pemilik lahan itu mendesak, meminta dana yang cukup besar sebagai pembebasan lahan. Sedangkan dana yang tersedia sekarang masih jauh dari kata cukup. Astagfirullahalazim. Ucap Awan dengan kepala menggeleng. Ia tidak habis pikir dengan anak pemilik lahan yang ingin menjual tanah wakaf. Memang mintanya berapa? 1,5 miliar. Lirih Pelangi. Aku juga punya tabungan buat tambah-tambah, tapi itu juga tidak akan cukup. Melihat Pelangi yang begitu sedih, Awan memeluknya, mengusap rambut dan punggung. Ya sudah sayang, jangan sedih begitu. Semoga hasil pertemuannya nanti menghasilkan jalan keluar yang baik. Amin. Kamu yang sabar ya. Malam harinya, Pelangi kembali ke kamar setelah membersihkan meja makan dan mencuci piring bekas makan malam. Begitu memasuki kamar, Awan tampak sudah rapi dengan jaket dan sepatu. Pelangi menatap heran. Suaminya seperti akan keluar. Mau kemana, Hubi? Tanya Pelangi. Aku mau keluar sebentar, ketemu teman. Katanya ada sesuatu yang penting, mau dibicarakan dengan aku. Ia melirik arah jarum pendek pada arloji yang melingkar di tangannya. Waktu menunjukkan pukul 8. Tidak lama kok, 1 jam lagi aku kembali. Kamu siap-siap ya. Ia mengedipkan sebelah matanya yang membuat Pelangi tersipu malu. Hati-hati di jalan, Hubi. Ini sudah malam. Iya sayang, aku pergi ya. Awan mencium kening istrinya sebelum keluar kamar. Tadi saat di kantor, ia mendapat telepon dari sahabatnya Ben, pemilik tempat hiburan malam tempatnya dulu kerap menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Mobil milik Awan melaju dengan kecepatan sedang. Beberapa kali ia melirik kendaraan di belakang melalui kaca spion. Entah mengapa, ia merasa sedang diikuti. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang dah berucapkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.